Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang linear first order differential equation. Nah, persamaan diferensial linear orde pertama adalah persamaan diferensial berbentuk seperti ini. Y aksen plus dx y sama dengan qx, atau nanti bentuk y aksen ini bisa menjadi dy per dx. Tentu di berbagai banyak sumber berbeda pula teknik penulisannya, tapi tetap mengandung makna yang sama. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear bentuk seperti ini, kita akan menggunakan faktor peintegralan. Nah, di sini bentuk faktor peintegralannya adalah Ix sama dengan eksponensial pangkat integral Px dx. Jadi ini yang nantinya menjadi atau kita cari nilai integralnya dengan pengintegralan faktor. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya gitu ya? Ini adalah bentuk umumnya, kemudian kita akan mengkalikan persamaan diferensial di atas dengan faktor peintegralannya, yaitu Ix-nya. Nah, kemudian tentunya ruas kiri dan ruas kanan itu dikalikan dengan nilai faktor peintegralannya atau Ix-nya di sini ya. Nah, kemudian model ini kan hasil dari turunan bentuk perkalian. Turunan bentuk perkalian Ix dan Y. Jadi kalau ini kita turunkan, maka akan menghasilkan persamaan di atas ya. Dan ininya tetap. Nah, setelah itu tentu ini juga bisa dimodelkan seperti ini ya. Ini model saja. Nah, kemudian kedua ruas nanti diintegralkan. Nah, kalau bentuk turunan diintegralkan tentu kembali ke fungsi awal. Dan ini juga mesti diintegralkan. Nah, itu konsepnya gitu. Jadi kita ambil contoh misalnya. Tentukan faktor peintegral dari x dy per dx dikurang 2y sama dengan x pangkat 3 cos 4x. Nah, jika kita lihat dari bentuk umumnya, tentu di sini masih ada satu variabel x ya. Nah, sementara bentuk umumnya tidak mengandung variabel apapun. Tentu untuk menghilangkan variabel x ini kita harus membaginya dengan x di semua ruas baik kanan maupun kiri. Maka akan menjadi y aksen dikurang 2 per x y sama dengan x pangkat 2 cos 4x. Nah, bentuk umumnya sudah sesuai, maka langsung kita cari faktor peintegralannya ya. X sama dengan eksponensial pangkat integral Px dx gitu ya. Maka kita ketahui di sini nilai Px-nya itu adalah min 2 per x ya. Maka langsung saja eksponensial pangkat integral dari min 2 per x dx. Nah, selanjutnya nilai dari integral min 2 per x dx, maka nilai dari integral 2 per x itu akan menghasilkan min 2 ln x. Kemudian min 2 ln x ini bisa kita modelkan menjadi ln x pangkat min 2. Nah, selanjutnya E dengan ln bisa kita eliminasi menjadi integral faktor x sama dengan x pangkat min 2. Nah, ini adalah hasil dari integral faktor. Nah, kemudian dari permasalahan yang sama,
ditanya solusinya gitu. Solusi dari persamaan diferensial sebelumnya adalah gitu. Maka kita bergerak dari bentuk umum persamaan diferensial linear order pertamanya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Kemudian kita akan mengalihkannya dengan integral faktornya. Nah, di sini integral faktornya adalah x pangkat min 2. Maka ruas kanan dan ruas kiri kita kali dengan min 2. Kemudian tinggal kita kali ke dalam saja ya. Nah, ini bisa kita delete karena sama ya. Di sini x pangkat min 2, di sini 2 habis ya. Nah, perlu diingat kembali bahwa ini merupakan hasil dari turunan bentuk perkalian gitu ya. Ini kalau saya modelkan bentuk lain seperti y aksen itu menjadi dy per dx. Jadi sama saja ya. Ini adalah hasil turunan bentuk perkalian. Dari mana? Dari sini ya. X pangkat min 2 y. X pangkat min 2 dengan y. Maka kalau ini nanti kita turunkan akan menghasilkan persamaan yang di atas. Ya. Nah, setelah ini terdapat atau ini kita peroleh ruas kanan dan ruas kiri, kita integralin tuh. Karena ini bentuknya adalah turunan atau y aksen gitu ya. Maka tatkala kita balikkan ke fungsi awal, maka akan menjadi fungsi awalnya. Kemudian ini kita integralkan cos 4x. Nah, integral dari cos 4x dx itu adalah 1 per sin 4x tambah c. Kemudian kita inginkan bentuk dalam bentuk y gitu ya. Maka tentu kita bagi semua dengan x pangkat min 2. Maka ini hasilnya. Nah, supaya tidak ada bentuk x pangkat min 2, tentu kita bisa rubah modelnya menjadi x kuadrat sin 4x per 4 c x pangkat 2. Nah, ini adalah solusi umum bentuk eksplisit dari penyelesaian persamaan diferensial linear orde pertama. Gitu ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Oke, kita masuk ke permasalahan berikutnya. Selesaikan persamaan diferensial dy per dx kurang xy sama dengan x. Nah, kita sudah memperoleh bentuk umumnya. Kita ketahui bahwa nilai dari px-nya yaitu min x ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan nilai integral faktornya dengan menggunakan bentuk e pangkat integral px dx. Kemudian kita akan integralkan nilai min x-nya. Jadi menjadi min 1/2 x pangkat 2 gitu ya. Jadi ini adalah nilai integral faktornya. Kemudian untuk menentukan solusinya, tentu kita kalikan bentuk integral faktor ini ke bentuk umumnya atau bentuk awalnya ya. Bentuk awal kita kan ini ya. Maka kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan. Dan kita kali ke dalam. Nah, sampai di titik ini tentu mesti kita ingat ini supaya mempermudah saja. Tapi jika Anda ingin membuktikan, mangga atau silakan. Bentuk yang ini adalah bentuk hasil turunan perkalian antara e pangkat min x kuadrat per 2 dengan y gitu ya.
Jadi yang di atas ini adalah hasil turunan bentuk perkalian antara ini. Nah, setelah ini kita akan mengintegralkan ruas kanan dan ruas kiri. Nah, tentu ini semestinya hilang ya, karena sudah kita integralkan. Ini tidak ada ya, ini tidak ada. Tinggal ini ya. Atau saya tulis ulang di sini ya. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan bentuk integral x e pangkat min x pangkat 2 per 2 dx. Tentunya Anda ingat bentuk pengintegralan pada kalkulus, maka yang ini nanti kita misalkan dalam bentuk u ya. Dicoba dibuka-buka kembali ya, ini dalam bentuk u. Jadi bentuk atau hasil integralnya itu menjadi min e pangkat x kuadrat per 2 tambah c. Nah, di sini kita ingin memodelkan bentuknya dalam bentuk y, maka akan menjadi, nah selanjutnya kita pindahkan ke ruas kiri ya, maka akan menjadi e pangkat min x pangkat 2 per 2y ditambah e pangkat min x kuadrat per 2 sama dengan c. Nah, kemudian karena ini sama nilainya ya, sama nilainya tentu bisa kita faktorin menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau ditanya y tambah 1 maka sama dengan y tambah 1 c per nilai eksponensialnya ya, pangkat min x kuadrat per 2. Kemudian jika ditanya c nya, kita langsung buat, pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini negatif. Nah, ini karena bentuknya tadi negatif, kalau kita ingin membuatnya di atas maka menjadi positif ya. Ingat aturan eksponensial. Nah, ini adalah solusi umum bentuk eksplisit dari persamaan linear objek utama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Coba diulang-ulang terus sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada buku Bronsonnya ya. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.